Oke, kita mulai ya. Oke, jadi kita sekarang temanya adalah the score super trend indicator ya. Ya ini sebenarnya materi yang singkat, padat, ya semoga jelas ya. Oke, super trend. Jadi kita mencari saham tentu saja dengan structure market kita seperti sekarang ini adalah harus buy low sell high, buy high sell higher ya. Jadi mesti betul-betul saham yang uptrendnya bagus ya. Yang uptrend ya. Karena kalau enggak kita akan susah untuk cuan ya. Oke, nah terus kita cari apa sih indikator yang paling super gitu ya. Paling bagus itu apa? Ya, indikator paling super itu apa? Nah, hari ini kita akan melihat apa itu super indikator ya. Kalau ini kira-kira ingat enggak nih indikator apa? Ya. Apa? RSI. RSI. MACD. Betul, MACD ya. Kalau Golden Cross, ini histogramnya ya. Kalau di atas positif, di bawah negatif. Nah, ini sudah saya bahas di MACD strategi ya. Terus, nah kalau ini ada daerah oversold, overbought, apa? Stokastik Pro. Ya bisa RSI, bisa stokastik ya. Terus bisa stokastik RSI, DTO ya. Nah, itu indikator yang sudah saya ajarkan ya secara detail di video-video sebelumnya. Oke, terus digabung nih MACD dan stokastik ya sampai saya buatin video sendiri ya. Nah ini ketika ininya MACD-nya dead cross, ini juga turun gitu kan. Bagaimana kalau yang terjadi adalah berkebalikan antara stokastik dan MACD? Stokastiknya buy, MACD-nya sell. Piye? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang trader? Petunjuknya yang satu jalan terus, yang satu tunggu lampu ya kan. Bingung kan kalau kita naik mobil ini yang benar yang mana? Terus apa yang kita lakukan? Ayo. Kalau saya milih si MACD ya Pak, ya ikutin MACD. Karena lebih lagging. Loh, kan lebih lagging malahan. Kalau yang stokastik leading kan Pak, benar nggak? Iya. Kenapa pilih yang lagging? Lebih pasti, Pak. Lebih pasti, iya benar. Betul. Ya, mungkin begitu. Ya. Sama-sama yang satu yang leading itu sering terjadi yang namanya whipsaw ya, false signal, ya gitu-gitu. Cuma nggak boleh diabaikan juga, itu bisa early warning, betul nggak? Bisa early warning. Kalau dalam posisi teman-teman, kalau dalam posisi buy, ya mungkin nunggu yang mau pakai MACD, ya boleh lebih aman. Tapi bisa ketinggalan, agak atas, betul nggak? Nah, kalau kita posisi ada sinyal sell dari stokastik, MACD-nya belum. Yeah. Kalau ya, udah cuan, saya ambil ikutin slow-nya, Pak. Kalau saya. Katanya ikuti MACD, Bu. Iya benar, tapi kalau misalnya udah posisi cuan, pas ini tanda slow-nya turun gitu, Pak, saya lebih milih kabur dulu, Pak. Ya, itu early warning ya, dengan resiko false signal, betul nggak? Ya nggak apa-apa, asal tahu resikonya ya. Tapi tetap nggak boleh diabaikan, apalagi kalau udah cuan banyak. Kalau belum cuan pun juga sudah harus hati-hati.
Kalau kita, nah sebenarnya harus dilihat juga situasi kondisinya bagaimana. Mesti IHSG-nya bagaimana, sektoralnya bagaimana, betul nggak? Nah, dari situ kita bisa membantu ngambil keputusan. Posisi candle-nya juga pengaruh ya. Itu membantu semua. Indikator ini membantu kita mengambil keputusan. Oke, sampai di sini masih bisa mengikuti? Terlalu cepat apa? Terlalu cepat apa pelan? Terlalu pelan? Sudah Pak, sudah normal. Sudah normal. Oke, nah bagaimana kalau mulai banyak, ya kan? Ini kita pasang tuh DTO, ya. Ini IHSG nih, ini contoh. Tadi kan jawabnya udah. Ini stokastik, ya. Ini RSI, ini MACD, ini no shorting, ya. Pokoknya ada panah buy, panah sell. Ini OBV, ya. Ini ADX yang bawa MFI. Ayo, coba dianalisa siapa yang mau mencoba. Dengan semua indikator. Atasnya itu Ichimoku. Ayo, siapa yang berani? Nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Ada yang berani? Pura-pura nggak dengar semua kalau suruh analisa. Dengar nggak sih suaranya? Saya nggak berani, Pak. Speakernya rusak, Pak. Ayo Pak Chandra, sebisanya Pak. Ya Pak. Ayo, iya. Analisnya dari Surabaya nih bonek. Kalau lihat dari atas dulu. Dari atas, dari candlenya itu lower low, Pak. Terus Ichimoku-nya perannya? Apanya, Pak? Ichimoku. Awan-awan. Masih di atas awan. Loh, di bawah awan gini no, awannya hijau itu loh. Di bawah awannya di atas, ya Pak. Di bawah awan, Pak. Sorry. Artinya? Downtrend. Terus turun. Simpel-simpel aja. DTO-nya? Saya enggak. Yang tahu itu, Pak. Stokastiknya. Ya, wes. Stokastiknya sudah dead cross di bawah 30, angka 30. Artinya? Downtrend. Masuk wilayah? Wilayah supply soon. Supply soon. Pak. Masuk wilayah apa ya, Pak? Overbought. Oversold, Pak. Oversold. Oke. Jadi murah dong? Ya. Oke, turun lagi. RSI sama cara bacanya. RSI-nya juga dead cross, Pak. Ya. Sama tapi di atas 30, Pak ya. Ya. Belum masuk area oversold. Ya. Turun lagi. MACD-nya sama, Pak. Yeah. Dead cross juga, candle-nya masih di bawah. Negatif. Candle apa? Histogram. Histogramnya masih negatif, Pak. Oke. Kemudian apa itu, Pak? Ini nggak tahu. Ya ini nggak tahu, pokoknya ada panas jual. OBV. OBV-nya? OBV-nya, nah ini OBV saya lupa, Pak. Dead cross ini. OBV-nya juga ngarah ke bawah, kan? ADX? ADX-nya di bawah, sebentar Pak, ADX-nya itu. Catatannya lali. Lali Pak, catatannya Pak. Itu yang merah itu seller. Yang hijau buyer, yang berkuasa? Sellernya berkuasa. Betul. Terus yang garis biru itu kekuatan dari tren. Di atas 30, trennya? Masih uptrend. Loh, kok uptrend? Trennya kuat. Tapi karena kuat. Ini trennya kuat apa karena ini downtrend? Tren sellernya masih banyak, Pak. Tren downtrendnya yang kuat. Oke, jadi enggak
bukan karena arahnya. Oke? Oke, Pak. Ini sudah saya ajarkan semua loh, ya, pada lupa ya. Terus bahwa MFI itu ya hampir sama, lihat money flow index ya. Jadi sudah di daerah oversold juga sih. Oke. Terus dari semua itu kesimpulannya Downtrend, Pak, jelek. masih jelek. Oke, ini kebetulan hampir sama semua ya. Cuma ini sebenarnya sudah ada panah-panah nih. 1, 2, 3. Ya kan? Karena memasuki ini panah yang RS ini sebenarnya sempat golden cross tapi harus balik ya. Panah di sini karena sudah masuk area oversold ya. Ini juga oversold. Jadi siap-siap. Biasanya masa oversold pertama itu siap-siap. Ya. Oke. Jadi ini baru sekian, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semakin banyak indikator semakin mumet. Ya kebetulan ini searah ya. Ada warning gini menarik. Nah, buat teman-teman sebenarnya kita kan mau cari itu. Jadi indikator yang paling bagus yang mana? Tadi ini leading laggingnya ngomong jelek. Leadingnya sudah ada panah-panah loh. Ya. ADX belum. Ya, ini kalau di jumlah ada yang plus, ada yang negatif kan, betul nggak? Ada yang jelek. Nah, kalau misalnya kita ngomong ada panah positif, sini 1, 1, 1, nilainya 3. Negatif, min 1, min 1, min 1, min 1, ini plus. Di total masih plus 1 loh. Dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indikator. Ya kan? Ye, masih banyak plusnya ini. Beli nggak? Tunggu candle berikutnya, Pak. Ya, yang lain. Ada komentar? Tunggu ada insight bar dulu, Pak, atau higher high. Sorry. Ya, sorry. Mana sih? Nah, oke ya. Jadi pusingnya adalah ketika banyak ini. Terus mungkin nanti saya ngajari apa lagi. Nah, teman-teman yang pasang ngobrol, saya mau yang itu, Pak. Nanti saya mau yang itu. Nah, ini sebenarnya teman-teman, saya tidak bosan-bosan ngomong ini ya. Seperti kata Bruce Lee ya, pernah ngomong kan. Ayo, ingat nggak? Kalau ngomong Bruce Lee, ada yang ingat? Ingat, Pak. 1 jurus. Betul. 1 jurus dilatih 10.000 kali lebih bahaya daripada 10.000 jurus dilatih sekali. Intinya gitu ya. Intinya harus benar-benar tahu gitu ya indikatornya. Yang diselami oleh MACD, tahu ciri-cirinya. Oh, ini sudah mau mantul. Oke, kalau lagging aja kurang kuat dicampur sama leading. Nah, ketika terjadi plus dan minus, yang satu positif atau negatif, kita bingung. Benar? Benar apa benar? Walaupun ada solusinya tadi ya, Bu Sani sudah cukup ngerti bahwa mungkin lebih baik kalau ada tanda-tanda sell ya kita kabur dulu. Ya, dengan risiko falsing-nya. Tapi kalau masuk, nunggu MACD juga lebih oke. Dengan resiko masuk agak tinggi. Baru masuk, ya toh, kalau kita prinsip tadi, MACD golden cross, beli. Baru masuk. Ya. Terus RS stokastiknya sinyal jual. Gimana, Bu? Sani? Ayo. Biasanya saya tambahin pakai OBV, Pak. Kalau misalnya pas naik, MACD-nya itu naik ya, dengan OBV-nya juga naik, ya saya asumsinya dia lebih serius gitu Pak naiknya Pak. Jadi kalau tone-nya walaupun turun, ya masih dipantau sebelum kena titik cut loss-nya gitu Pak. Iya. Jadi ditanya dulu ya, serius nggak pacarannya ya kan? Kurang lebih gitu Pak ya, serius nggak naiknya gitu Pak. Nah, keseringan itu ya Pak, saya pantau beberapa kali naiknya tapi tanpa OBV-nya naik itu palsu gitu loh Pak, cuma volumenya sedikit aja gitu. Jadi kenaikannya itu
pasti akan turun lagi gitu. Ya, memang OBV itu kan based on volume, on by volume ya. Nah, itu mengkonfirmasi, benar sih, udah tahu cara pakainya ya. Dan volume itu seringkali pre-seed price, jadi volumenya bagus dulu, baru harga nyusul. Kumpulin dulu gitu-gitu ya. Nah, untuk yang swing sebenarnya sangat oke. Nah, teman-teman kira-kira begitu. Tapi itu masih nanti akan ada. Ketika OBV-nya netral, Bu, nggak jelas ya toh, sinyal masih di sinyal buy, baru beli, stokasnya sinyal sell, ya Bu. Cari indikator lain lagi nggak? Enggak, Pak, biasa. Ini kalau misalnya belum ada barangnya, Pak ya. Saya milih nggak masuk dulu sih, Pak. Kalau misalnya ini OBV-nya apa sih kayak apa nempel-nempel garisnya gitu loh, Pak. Ya, Belum betul. golden cross gitu ya, mudah dia nggak naik lah. Itu saya lebih milih nggak masuk sih, Pak, daripada ketipu gitu. Sabar, Ya. seperti Pak Romi bilang, saya sabar aja nungguin dulu. Ya, kayaknya gampang ya. Gampang kan, semua bisa. Terus sulitnya di mana? Itu sudah pada bisa pakai. Nah, oke. Tapi ada situasi kalau sudah pegang barang, ya kan? Kita biasanya gimana? Jadilah seperti kehendakku, gitu kan? Betul? Bukan kehendakmu, jadilah. Betul nggak? Kita punya harapan OBV-nya belum, di sini bentar lagi cross, gitu kan? Ini masa dia bentar lagi golden. Gitu nggak? Kalau sudah punya posisi, Iya, Pak. turun, terus sinyal selnya aku masih pegang lah, wong MACD-nya masih golden cross, turun, belum. Ketika dua-duanya dead cross, wah ya udah, ya bingung kan? Oke. Ada orang yang sampai ini hanya tuh, makanya saya ngomong teman-teman pakai enggak usah terlalu banyak yang bisa dilatih dengan baik. Tapi nah hari ini kan kita super indicator ya. Nah, kalau terlalu banyak indikator akhirnya iya ini satu hijau, satu kuning, satu merah, satu kuning, satu kuning, satu merah. Bingung nggak kalau kita ketemu traffic light begitu? Jalan di tempat apa gimana? Malah tabrakan kan? Iya, bingung Pak pasti Pak. Nah, oke. Nah, terus main tarik-tarik garis ya. Wah, capek raketok. Narik garis ya, ada Viboke, ada segala macam ya. Akhirnya jadi kayak benang Kusut. benang ruwet, ya kan? Sekarang saya kenalkan yang cukup simpel ya. Pakai super indikator. Super indikator itu apa? Super indikator itu sebenarnya adalah skor. Skor itu konsepnya adalah tadi semua indikator yang ada, bentar kita. Semua indikator yang ada, mau STO, MACD, ini setiap ada indikator baru yang saya temukan, saya tambahkan di skor. Ya, tapi enggak yang proven ya, sudah kita tes. Ada, jadi kalau bagus saya kasih nilai 1, kalau jelek saya kasih nilai -1. Itu jumlah semua indikator. Jadi itu super indikator karena semua sudah dimasukkan. Di scoring, dikasih angka. Nah, jadi kalau sehingga ini skornya naik turun, saya gambarkan sebagai histogram. Nah, kalau lihat ini, IHSG skornya tambah jelek apa tambah bagus? Jelek. Ya, ya udah. Berarti arahnya masih turun.
Ini volume biasa, ini tidak harus pakai, tapi kita hanya lihat transaksi aja. Gampang kan? Nah, di saat indikator apa di atas ini, berarti yang hijau-hijau ini berarti IHSG cukup oke kan, walaupun turun ada dinamika. Tapi begitu dia merah, terus sempat bagus lagi sih, merah lagi. Ya, jadi sebenarnya simpel aja. Pokoknya kalau hijau boleh hold, begitu merah jual. Nah, ini boleh curi start ketika dari jelek tambah bagus, ya kan? Nah, kan ada perubahannya, enggak langsung jelek langsung bagus. Nah, biasanya kayak gini, ini jelek, ini bagus, jelek, tambah jelek, tambah jelek. Oke, itu super indikator. Gampang? Anda enggak usah bingung OBV gimana ini apa, udah saya ini bagus, ini jelek. Jadi sudah jadi analis semua all indikator ngumpul. Yang bagus angkat tangan, saya hitung. Yang jelek angkat tangan, saya itu saya jumlahin. Terus jadi itu super indikator. Belum ada dimanapun, coba Anda cari yang melakukan seperti yang kita lakukan. Hanya ada di kita. Ada berapa indikator, sementara plus minus ya. Jadi enggak mungkin hampir 40-an lebih. Kalau Anda nganalisa 40 indikator, kira-kira gimana? Mumet, Pak. Ya. Apa Bu Ratna? Ngomong apa? Kalau suruh 40 indikator yang nggak jual beli Pak sampai selesai, waktunya baru selesai. Nah, itulah. Makanya pakai komputer, kita pakai teknologi. Ini yang membuat orang-orang trader di luar sana itu hilang ya, karena nggak beradaptasi ya. Justru saya berevolusi terus, mencoba mengadaptasi teknologi yang ada ya. Nah, nanti kalau sudah perannya AI, ya nanti saya kasih suara. Skor jelek, jual dulu. Gitu. Skor bagus, boleh beli. Ya. Gitu. Kalau Bu Ratna nanti saya kasih khusus. Jangan FOMO, gitu Bu. Iya Pak. Ingat-ingat. Simpan duit. Ya Pak. Nanti kasih papan arahnya udah kelihatan. Nah. Nanti ya. Tapi ini sudah cukup keren loh teman-teman. Ya kita lihat sama ini. Coba. Siapa yang mau jadi suka Bu Ratna? Bung nongol. Bu, ini Bu analisa Bu. Saham ya. Belan. Ini BCA Bu. Ya. BCA skornya nggak bagus Pak. Ya jangan beli dulu berarti. Nah, ada yang nambahin? Paling bawah itu apa sih? Oh, volumenya juga. Nggak usah dilihat, kita lihat yang ini aja. Oke. Meskipun merahnya lebih mengecil ya Pak, tapi tetap merah. Nah, tapi membaik dong. Ya, tapi tetap merah maksudnya. Ada perbaikan. Kalau kita mau beli ya, menurut saya tunggu satu histogram lagi, ya kan? Histogramnya membaik, nanti siapa tahu bisa hijau lagi. Ya. Pak, berarti kalau misalnya besoknya histogramnya mengecil gitu Pak, kayak yang itu loh Pak, yang kiri sebelum, nah nomor 2 dari merah, nomor 2 merah, sekecil itu, boleh langsung beli gitu. Iya, ya curi start. Sebenarnya paling bagus ketika golden cross, ini golden cross nih, turun dikit naik, ya kan? Ini juga golden cross. Akibatnya jos kan? Ini juga golden cross, akibatnya jos. Ketika dead cross, akibatnya turun dia. Pak, kalau gitu, lupakan semua indikator lain, pakai ini aja cukup gitu. Ini super indikator, ya kan? Sebenarnya sakti mana ya? Harusnya ini sakti. Karena semua indikator, pokoknya tidak mudeng indikator ABCD, masih di STO RSI, ya toh. Karena Anda kalau saya ngajarin satu indikator, saya masih di satu video,
2 jam. Ada sih 2 jam. Kalau 40 sampai saya tua aja ngajari indikator, betul nggak? Keren kan? Keren sekali. Bu Lasmi angkat tangan mau ngomong apa? Yang mau ngomong diklik ya. Yang tadi histogramnya Pak, udah nggak jadi, kan udah dijawab. Oke. Bisa Bu, gampang? Sekarang Bu Lasmi katanya udah dijawab, berarti ngerti dong. Ini Bapak, orang baru join. Loh katanya udah ngerti. Ya udah siapa sukarelawan. Ini belajar bareng. Tak boleh malu. Mau coba nggak? Maksudnya Iya. baca tentang BCA ini Pak. Ya BCA coba wes BCA. Jadi Itu dead cross Pak, dan histogramnya kan memang merah-merah tapi mengecil. Nanti tadi Bapak bilang tunggu golden cross. ya golden cross ketika itu tuh akumnya ke itu tuh akum. Ini enggak pakai akum nih. Iya Pak. Skornya membaik, skornya Pak. Nah, saya mau nanya Pak, yang tadi Bapak bilang skor tuh lihatnya di mana sih Pak? Ya ini histogram inilah, ini skor. Kalau hijau artinya skornya apa? Bagus. Positif. Semakin tinggi nilainya, skornya. Semakin turun, semakin negatif, semakin jelek skornya, semakin jelek sahamnya. Oke? Iya. Nah, perpindahan skor dari negatif ke positif itu golden cross. Iya Pak. Nah, walaupun sebenarnya, nah ini mungkin saya terangkan supaya lebih ini ya. Ini loh, garis ini rata-rata skornya. Paling confirm ini dead cross ketika di sini. Garisnya dan histogramnya sama-sama merah. Nah, ini penurunan di sini. Garis mana? Garis oranye tuh loh, Bu. Oh, oke. Iya. Nah, itu confirm, udah pasti jelek. Nah, ini walaupun sempat hijau tipis-tipis, tapi arahnya ininya masih ke bawah kan? Oranye. Iya. Ke bawah. Ini walaupun sudah negatif, sebenarnya ini melengkung nih, belum negatif. Belum Akhirnya ke nggak bawah. confirm, akhirnya naik lagi. Jadi semua tuh saya karena ini mungkin karena berkutat dengan indikator ya. Jadi saya rata-ratakan supaya nggak banyak whipsaw-nya. Oke, gampang. Coba sekarang Garis Apa? orange itu pada saat habis merah itu Pak yang di sebelah kiri ya. Habis merahnya histogram tuh gede, langsung hijau. Langsung dia tidak pakai mengecil, langsung hijau dia. Nah, Ya. itu orange-nya masih di bawah loh, Pak. Masih di bawah. Memang belum confirm. Confirmnya ketika di sini kan. Oh, oke. Ya nggak apa-apa, masih jos. Naik sih. Oke. Takutnya whipsaw, tapi curi start sudah boleh. Ya ini boleh curi start belum? BCA? Tunggu Pak, tunggu lebih mengecil lagi. Betul. Belum Nanti kalau orange-nya masih di bawah. kalau mengecil nanti orange-nya akan nekuk gitu ya. Nah, itu boleh curi start. Kayak ini loh. Ini walaupun hijau udah nekuk nih, ya. Tapi terus baru itu enggak jadi karena curi start balik turun. Negatif kan, tetap bantul nggak? Betul. Akhirnya tetap turun ya. Keren ya, indikatornya bisa dibuat semacam itu. Dan ini Anda tidak akan dapatkan di manapun. Oke, dan misalnya skor semakin turun, Pak bingung Pak, kadang naik, kadang turun. Anda lihat, kalau ini trennya menurun, sebenarnya kita harus hati-hati. Betul nggak? Turun. Pada akhirnya turun, mulai kurangi posisi. Gampang kan?
Oke? Atau lain Pak, saham lain Pak. nah ya ini jelas dulu belum. Oh, oke. Yang lain dulu, jangan kesusu. Jadi kalau ini misalnya skornya semakin membaik, ya toh, ini kelihatannya gini-gini ya, tapi akhirnya eventually naik. Ketika turun-turun, ya memang turun. Nah, makanya penting perhatikan garis orange ini, dan skor ini juga penting, maksudnya ketinggiannya juga penting tetap. Tapi arahnya pakai yang orange ini rata-ratanya. Jelas? Jelas, Pak. Pak Robin boleh nanya, Pak? Nah, silakan. Jelas harus nanya itu dah. Mau confirm aja, Pak. Jadi kalau misalkan histogramnya itu udah golden cross, kita boleh to restart ya, Pak ya. Tunggu pada saat misalkan garisnya itu golden cross baru kita nambah posisi ya, Pak. Betul gitu, Pak? Betul. Seharusnya begitu. Karena memang kalau nunggu ini garis ini di sini, ketinggalan satu momen ini, toh, Pak. Iya. Ya nggak apa-apa, tapi lebih confirm. Ya. Daripada kapusan ini. Iya. Tapi ini initial buy oke lah. Iya. Oke. Berarti kalau misalkan garisnya itu tidak jadi golden cross, malah merah, langsung kita jual ya, Pak. Jual dulu. Iya, jual dulu. Gampang kan? Gampang, Pak. Tinggal sambil ngopi di Amin ya, Pak? Ya, Pak? Iya, Pak. Amin kopi. Tinggal ngopi ya, gampang. Oke, ada lagi BCA? Berarti ini ya, Pak ya. Itu kan berarti setelah histogram ini jadi kalau misalkan udah penutupan ya, Pak ya. Kalau pada saat mau jadi golden cross kan masih naik turun ya, Pak ya. Iya, nah nanti saya tunjukkan di terakhir bisa untuk nyopet nggak? Bisa. Keren kan? Untuk nyopet. Nanti Pak Kris, sabar. Ya Pak, kasih Pak. Ini super indikator, super. Tapi teman-teman kan sudah ngerti kan, misalnya pakai ini, misalnya ini kita ini bagus, kita curi start gimana? Boleh dong, karena dia sudah break fraktal di atas mulut buaya, gitu tetap, betul nggak? Candle-nya higher high, gitu-gitu harus tetap ngerti. Ya kan, nggak cuma lihat ini candle di atasnya dan cat sederhana. Ini saya mau pakai downtrend juga sama. Itu membuat kita bisa ini kan indikator. Tetap yang di atasnya price action-nya ada di sini kan. Jelas? Jelas. Nah, ini jelas-jelas downtrend kan di bawah mulut buaya, ya kan. Ini tapi tanda-tandanya jangan-jangan ya. Tapi tunggu melengkung dulu. Nah, nanti habis ini dia harus masuk kawasan mulut buaya dulu baru nanti. So far secara super indikator IHSG ada, BCA ada perbaikan gitu. Gampang? Harusnya gampang. Cek pakai yang lain coba. Oke, yang lain. Telkom. Elek banget, Pak. Ayo Bu Lulus coba, Bu Lulus. Analisa, Bu. Telkom itu candle-nya itu kan inside bar, tapi masih di bawah mulut buaya. Terus untuk skornya, histogramnya itu masih jelek. Apalagi line garis orange-nya itu masih di bawah. Terus secara volume masih distribusi. Ini kalau volume merah sama hijau tuh, merah tuh banyak yang buang kiri, hijau banyak yang ngajar kanan gitu aja, Bu. Bukan distribusi dan akumulasi. Ini volume. Oh, haki-haki Pak ya? Oke Pak. Jadi, sudah boleh beli Telkom belum? Belum.
Hindari dulu. Nah, Takut. lihat ini sebenarnya ketika dia turun-turun ya dia udah ngarah ke bawah kan. Begitu ini confirm dead cross di sini. Terus dia sempat bagus lagi nih, tapi ininya belum sempat golden cross ya. Garis orange-nya betul nggak? Nggak jadi lagi. Pokoknya kalau nggak jadi golden cross turun itu bahaya ini. Jos. Ya. Nah sebaliknya ketika hijau-hijau, tren itu sebenarnya nggak mudah berubah arah ya. Ketika hijau-hijau, ketika naik-naik bertahan ini sideways ya. Nah ini lihat. Ketika harga saham Telkom di sini, ininya hijau-hijau betul-betul nggak jelek sih, ya kan? Bahkan sempat ini meningkat drastis, ini harganya juga naik, tapi terus, nah pelemahan. Ternyata dia mau jelek. Ini udah kurangi posisi dong, sampai di sini mau jual semua. Anda terhindarkan dari nyelam, ini dari harga 439 misalnya ya, kita udah diomong bahaya. 9 bahaya, bayangkan kita bisa dibawa sampai 3150, muntah-muntah. Super apa? Indikator. Oke, gampang? Gampang, Pak. Gampang. Oke. Coba lagi, siapa yang mau nyoba sekarang? Bu Sani ya? Bu? Siap, Bu? Pak, masih bingung, Pak. Masih bingung titik masih masuknya bingung. gimana. Terus itu bingungnya juga pakai bingung. itu kita pakai itu nggak Pak? Pasangin titik cut loss juga kalau dengan super Nah, indikator. kalau itu nanti view pakai trading plan. Nah, sekarang kan baru lihat indikator ini untuk masuk keluar kan. Maksudnya ini bagus untuk masuk, untuk keluar. Tapi untuk masuknya berapa, trading plan, mesti belajar trading plan, Bu. Jadi Pak, kalau boleh nggak saya ngomong ini untuk ramalin future-nya gitu Pak? Ramalin ke depannya tuh bagaimana, bagus Iya, apa enggak ya. gitu ya Pak ya? Ya, sama kita kan ini begitu menurun bahaya dong. Buang dulu. Ketika sampai di sini buang semua. Ya, berarti untuk melamarkan yang akan datangnya gitu benar ya Pak ya? Bukan meramal ya. Jadi trennya melemah. Nah ini kan super indikator dari tren kan. Kita kan tadi dari awal saya ngomong. Kita tuh market structure-nya hanya bisa buy low, sell high, buy high, sell higher. Ini kan misalnya kita di sini, kita beli nih. Ya. Oh, skornya masih bagus kok, nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi kita masih berani buy high, sell higher. Karena skornya masih oke. Jelas? Masih bingung? Masih bingung sementara iya dulu deh Pak, sambil lanjut dulu Pak. Bu Lasmi, masih bingung juga? Sudah lebih mengerti Pak, tapi saya sudah pegang Telkom Pak. Ya, kecepatan. Oke, secara pakai super indikator kecepatan. Tapi memang harusnya sih ini relatif cukup murah. Tapi secara Kan indikator Pak, by the ya sekarang belum juga by the dip sebenarnya. Bu Lasmi sekarang saham ini Bu, TPIA Bu. TPIA cakep Pak, tuh skornya, tapi udah melemah sih skornya. Terus mulut buahnya Pak, mangap. Buahnya udah mangap. Ya, ini secara umum TPIA cukup oke dong. Ya, masih oke. Cuma ini ada penurunan loh, hati-hati. Harusnya sudah kurangi posisi kan. Masih di atas mulut buaya sih, masih uptrend. Kurangi dulu boleh. Ya kan, ini sudah ada tanda. Walaupun ini bisa nanti membaik ya. Histogramnya kan tapi masih positif. Lihat, golden cross ada dua. Versi cepat di sini histogram, versi confirm di sini. Naik kan. Cus. Nah, walaupun ini turun, ini masih hijau-hijau, masih cenderung akan balik naik.
Tapi kurangi posisi wise juga, membaik lagi, sikat lagi. Nah ini membaik kan, melengkung di sini, kita beli di sini, masih jos. Nah, Anda lihat ketika TPA turun, jelek banget tuh ya ARB. Ini saat saya pergi sih, ya. Ini saat saya pergi ke Malaysia itu. Nah, memang jelek sih. Tapi nggak lama ininya melengkung balik, histogram tambah kecil tuh, jos. Ya, membaik. Ini menurun lagi. Nah, lihat tanda-tanda menurun sudah ada dan balik lagi ya belum. Turun lagi, jelek dulu, turun. Membaik. Golden cross tadi, jos. Jadi you know what to do gitu loh ketika ada arahnya. Petunjuk arahnya belok kiri jalan terus. Ya udah aja. Gitu kira-kira. Belok kiri ikuti lampu ya berhenti. Semudah itu. Apa Bu Lilis? Pak, kalau lihat garis orange-nya itu sepertinya udah lampu kuning ya Pak, arah mau turun ya Pak ya? Histogramnya. Benar. Ada pelemahan lah, tapi kan price action-nya di atas masih di atas mulut buaya kan, masih uptrend. Tapi secara candle itu juga mengecil kan Pak ya? Iya, tapi lihat ya, kalau selama hijau-hijau tuh bisa dia berubah kembali kenceng lagi kayak ini loh Bu, ini sudah arahnya turun kan, nah, masih bisa. Ini arahnya turun kan, bisa balik. Ya kurangi posisi lebih wise. Soalnya belum ada lekuk naik ke atas sih Pak ya. Betul. Nanti kalau dia melekuk gini ya sikat dengan keyakinan, ya toh. Kalau lagi teman-teman ini tinggal campur lihat akum dan asingnya jos. Terus haki lagi Pak ya. Ya hakinya baru terakhir sih. Kebanyakan di HK kan. Iya. Pak Robin. Ya. Pak, kita itu boleh ambil posisi pada waktu histogramnya merah itu, kita boleh colong ambil posisi dulu di mana Pak? Pada waktu orange-nya itu nekuk ke atas gitu, atau kita nunggu histogramnya dari merah ke hijau Pak? Sebenarnya nekuk sudah lebih oke. Ya kan, nekuk ini sudah oke. Nah ini ketika ini nge-cross di sini tuh paling oke. Berarti peluru 1, peluru 2 gitu Pak? Iya, makanya saya kan tidak pernah menyarankan selalu pakai 1 peluru. Karena tidak ada yang seyakin itu gitu loh seharusnya. Apalagi beli ketika skor merah, Anda beli all in ya nanti kalau nggak jadi. Tapi kalau memang lupa, nah ini mungkin teman-teman juga bisa gabung tuh kalau buy the dip, lihat pakai buy the dip kan saya pakai persen band, skornya juga membaik, nah itu menarik. Oke. Bisa di-combine, tapi intinya ini super indikator, karena semua indikator yang ada saya gabung, yang bagus dikasih nilai berapa? 1. Yang jelek dikasih nilai? -1. Nah. Pak Robin, tapi semisal Pak, itu kan indikatornya kan garis orange-nya kan melengkung ke atas tuh. Itu kan merahnya sudah mengecil histogramnya. Tiba-tiba besoknya histogramnya jelek Pak, lebih negatif lagi. Itu kita buang atau kita gimana Pak? Oh iya, kalau curi start memang harus buang. Harus buang Pak ya. Oke. Nah, ya, makanya Pak. Mesti bertahap. Pokoknya kalau mau nunggu confirm, nambah posisi ketika si orange ini nembus. Golden cross tembus itu Pak ya? Ya. Oke Pak, thank you Pak. Oke. Ya Pak Chandra sekarang. Iya Pak. Candlenya masih bagus semua Pak. Dari atas dulu. Dari atas dulu. Candlenya high, masih di atas mulut buaya, berarti masih uptrend. Kemudian histogramnya
skornya masih bagus meskipun berkurang sedikit, Pak. Ya, Jadi masih uptrend, Pak. Nggak ada masalah, Pak. bagus dong. Bagus. Kalau punya kita bisa, oh masih oke. Itu kan. Iya, Pak. Nah, gitu. Pokoknya saham yang lihat ya. Nah, ini contoh. Ini cenderung hijau kan. Itu sih kalau kita garis di sini cenderung oke kok. Ya, tapi ketika memang merah-merah, nah ini saling ngari. Nah, ya turun-turun terus membaik kan ini. Nah, ini turun-turun lagi. Nah, ketika hijau-hijau lagi, ini juga hijau. Ketika ini turun-turun, nah ini lihat, ini sudah melemah gini ya, akhirnya turun merah-merah, ya turun dulu. Tapi ketika golden cross di sini, shush, ya kan? Nah, volume tetap saya kasih, lihat, karena volumenya mengkonfirmasi. Ya kan? Josh. Pak, kalau begini kita perlu perhatikan asing masuk atau enggak, Pak? Boleh, boleh. Kalau saham kayak PTBA boleh. Cuma kalau saya sih panglimanya lihat chart. Ya, walaupun data itu kalau oke ya sikat. Tambah berani lah. Ya, Pak. Makasih, Pak. Gampang? Super indikator. Ada yang masih bertanya bingung? Sani tambah ngerti apa tambah bingung? Tambah ngerti Pak, udah tambah ngerti. Ini mantep Pak. Saya perhatiin itu ya Pak ya, kalau pas dia merahnya mengecil itu ya, misalnya kalau terus apa sih garis orange-nya mau naik gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita curi start di situ, Nah, itu misalnya kemungkinan naiknya tuh besar sekali gitu ya, langsung ya trennya iya, naik gitu Pak. Ya. benar. Curi startnya gitu. Iya, iya. Terutama tadi itu Pak, tadi apa saham TPIA ya. Di situ tuh lebih jelas lagi sih. Mungkin karena dia lebih itu volatile Pak kali ya TPIA ya. Ya, ya sekarang Bu Sani. Kami nih Bu. Hihi. Aduh, Karena harap PTMP ya Pak ya. Kalau secara apa nih Pak, persen bandnya itu dia di bawah mulut buaya. Dan bukan arahnya persen band dong. apa nih? Aligator dong. Aligator ini masih di bawah mulut buaya dan arahnya masih menurun. Kalau untuk super indikatornya, histogramnya mengecil, tapi masih area minus. Tapi garis orange-nya itu arah ke atas, Pak. Curi start dong. Suka. Ini kalau misalnya Pak, boleh nggak kalau ini misalnya Pak, kalau besok itu mengecil lagi dan orange-nya ke atas itu berarti pertanda kita boleh curi start gitu Pak. Iya, apalagi kalau teman-teman tahu kan, ini dia mau break fraktal, ya kan? Nah, itu jelas. Bagus. Oh, belajar langsung dapat stock pick nih. Kamu kayak perang butuh packing kan? Berarti benar ya Pak ya, kalau besoknya itu mengecil lagi dan garis orange-nya arah ke atas, itu kesempatan curi start gitu ya? Iya. Oke, makasih. Ini ketika dead cross di sini ngeri kan? Nah, ini sebenarnya sempat mau membaik ya, betul nggak? Tapi belum. Nah, repotnya itu Bu Sani mesti perhatikan ya. Ini kalau garis orange itu semakin dekat dengan area 0, misalnya naiknya sekitar ini itu tambah cakep. Tapi kalau di sini area menuju atas tapi masih jauh dari area 0, ya masih ada penurunan dulu. Ngerti nggak maksud saya, Bu? Ini loh, garis oranye masih jauh dari garis 0. Garis 0 itu perpindahan antara hijau dan merah. Atau merah ke hijau. Semakin dekat, semakin confirm dong. Betul nggak? Nangkep nggak, Bu? Sorry, takutnya salah nangkep lagi, Pak.
Kalau Ya yang coba. naik nih Pak, kalau dari merah ke hijau, dia semakin mendekati 0, berarti dia pertanda semakin bagus. Ya Pak, benar ya? Ya, ada. Tapi kalau yang dari atas itu, dia semakin mendekati 0, dari atas ke bawah kan mendekati 0, yang hijau itu berarti pertanda kurang bagus gitu Pak, makin jelek gitu. Betul. Jadi lebih confirm. Iya. Misalnya mau jualan dulu, nah ya kan daerah sini udah panik selling nih, kan ya jual dulu. Nah, Iya, jadi tapi yang penting bisa menyelamatkan kita dari penurunan tajam dan kita juga bisa tahu kapan when to entry. Jadi entry exit. iya Pak, Pakai ini. tapi kalau saya misalnya pakai ini, mungkin saya udah nangkep yang waktu itu nih, masuknya itu ya, semakin mengecilnya. Tapi itu kalau keluarnya tuh rada saya bingung sih Pak. Lah kan sama Bu. Ini kan ini Bisa telat Instagram. nggak Pak? Maksudnya bisa terlambat juga. Saya belinya di candle yang mana misalnya ya? Candle yang hijau yang tanggal berapa itu? Tanggal Ya 12. misalnya kita beli di sini ya, ini kan membaik Pak, beli dong. Misalnya di sini, kita lihat di sini. Tapi habis itu kok jadi jelek, ya kan? Wah, ya wes. Dan ini mulai masuk ke area sideways, boleh jual dulu. Terus misalnya katakanlah kita jual sebagian dulu. Waduh, ini semakin menurun nih. Ini juga arah bawah nih, udah deket-deket ini. Kita buang dulu nih di sini. Anda selamat dari penurunan ini sampai ke sini. Ya kan? Ngerti Bu maksud saya? Ya, yang ngerti Pak. Dibantu dengan itu ya Pak ya, aligatornya Pak ya. Iya, pasti harus lihat. Iya, iya. Oke. Jelas Pak, makasih. Contoh lagi. Nah, saham Korean bisa enggak? Bisa. Apa nih? Siapa yang mau coba? Pak Kris. Ya Pak. Candle-nya sih higher high. Udah sempat break fractal, cuman resistannya cukup tinggi ya Pak, sehingga turun lagi. Kalau dari multi indicator, super indikatornya, histogramnya sih masih oke Pak, malah lebih baik daripada sehari sebelumnya. Ini kalau misalkan kondisinya juga masih, kalau di aligator sih masih uptrend ya Pak, karena di atas mulut buaya. Kemudian kalau dari segi volume juga confirm karena lebih mungkin hampir 2 kali lipat lebih, sehingga kenaikannya terkonfirmasi Pak. Jadi kalau FWCT ini berarti masih uptrend Pak, boleh kita beli. Mungkin curi startnya pada saat break fractal di harga 150 ya Pak. Benar. Ya. Mau confirm bukan curi start. Kalau curi startnya langsung buy dong. Mau confirmnya atau nunggu break high-nya ini. High-nya berapa sih? High-nya 159 Pak. Iya, 159. Ya, ini tergantung curi start juga sih harusnya. Oke, nah, gampang kan? Jadi Ya. ini timber tuh bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya Indonesianya apa timber? Timber. Ayo. Tumbang, Pak, tumbang. Hah? Tumbang. Timber tumbang. Iya, kalau potong kayu timber, tumbang gitu. Ngawur. Ayo, lulusan Australia, timber tumbang. Saya bukan Australia, Pak, lokal. Apa ya timber?
Kayu. Oh, kayu tuh tumbang. Ya, nggak tahu ya kenapa kalau kita kayu kok bisa enggak. Ya, ini makanya gorengan lah ya, tapi selama volumenya masih di atas rata-rata ya. Nah, ini maksud saya cuma mencontohkan bahwa di saham yang se-crispy ini aja skornya juga masih berlaku untuk kita buat analisa. Nah, ini ketika bagus, Golden Cross ya naik sih. Ketika turun-turun, nah ya toh ada pelemahan, kita bisa terhindar dari turun. Nggak, walaupun tidak banyak ya. Ketika ini pun juga ada. Jadi oke lah ya, bagus. Silo, Bu Lilis. Wah, Silo. Ini 15 menitan loh buat nyopet loh. Kemarin sudah ada sinyal buy itu. Ya Bu, belinya ketika apa? Ketika break 25 langsung 25.90. Nah, sebenarnya ketika ini loh, super indikatornya sebenarnya ini sudah dari pembukaan langsung ini hijau kan, betul nggak? Waduh, ya ini mungkin kalau kita telat ya. Tapi habis ini confirm Bu. Boleh dong. Tuh, ya kan. Bisa buat nyopet. Pakai 15 menit. Sama ketika dia jadi hijau ke merah. Waduh. Ya kadang bisa jackpot kan. 15 menit itu kan memang pendek-pendek ya. Kadang bisa ngasih lumayan, kadang ya cuma sedikit. Tapi ini bisa dipakai untuk 15 menitnya super indikatornya bilang hijau. Kita nih, kita mau jual apa enggak? Ini masih hijaunya masih oke, ya boleh. Masih boleh hold. Gitu. Contoh lagi, ayo MBMA. Kemarin saya ajak beli toh. Nah, waktu merah-merah, nah terus ini mengarah ke atas. Nah, Jangan suruh saya lagi ya. Nah, ini saya sendiri. Oke kan? Iya, oke Pak. Ini Tapi hari Pak. Terakhir, ya nggak apa-apa Bu. Saya jual. Udah saya jualan. Ya, wong namanya nyopet ya untung udah bener. Tapi nikelnya naik 5%, besok bablas ini. Asal nggak perang ya. Berarti Tins masih bagus ya Pak? Masih. Nanti tinggal juga skornya Bu. Gampang sekarang. Misalnya teman-teman ini enaknya gimana? Saya tinggal lihat skor. Oh ya ada pelemahan. Oh ini masih bagus. Tinggal lihat skor. Jadi sebenarnya apa yang saya berikan itu sudah melebihi analis yang bisa katakan. Nah, kita ke analis sekuritas manapun Anda tidak bisa temui toh. Mereka mesti hanya ngasih report. Nah, ini Anda bisa analisa sendiri. Semua indikator, super indikator. Oke. Gampang? Selesai. Cepat Pak. Oke. Ada pertanyaan? Gampang kan? Nah, coba direnungkan yang kurang jelas yang copetan itu Pak. Oh. Kita mau masuknya gimana Pak ya tadi Pak? Loh, coba Bu Lilis terangkan Bu Lilis. Yang mana Pak? Yang nyopet. Bu. Prinsipnya sama kok dengan daily. Gimana Bu? Ini kan sebenarnya masuknya kalau yang MBMA ini kan yang waktu jam 12
jam 2 ya Pak, 14.00. Nah, itu kan dia udah golden cross. Terus HK-nya kan tinggi Pak. Nah, ini udah boleh masuk. Terus kita lihat lagi nih histogramnya. Makin mengecil atau membesar. Kalau makin membesar masih boleh kita hold. Tapi ini kalau arah garis orange, ini masih naik ke atas kok. Masih bagus. Ini loh Pak Chandra, satu. Ini dia break fraktal. Betul nggak? Nih. Skornya. Candlenya ini loh Pak. Iya Pak. Terus ini skornya oke, ya kan? Ya udah. Bahkan ini saya sudah ajak-ajak curi start ketika di sini nih. Siap-siap ya. Betul nggak? Saya udah ngomong nih siap-siap. Udah saya kasih garis 550, ya kan? Nah ini arahnya ini sudah ke atas kan? Betul nggak Pak? Ini juga hijau, merahnya juga membaik kan? Curi start. Yeah. Ketika ini paling confirm ketika di sini sih. Berarti kalau copetan ini kita tunggu confirm aja Pak ya? Oh, kalau saya enggak Pak, kalau nyopet ya kudu cepet berani dulu. Nah, maksud saya apakah harus lihat lengkungannya orange-nya tuh kalau melengkung sudah boleh masuk gitu Pak? Ya, kalau saya lengkungan ke atas, ininya skornya membaik, saya sikat. 15 menit harus cepet Pak. Telat kalau yang daily ya kan santai ya. Prinsipnya sama Pak ya? Prinsipnya sama. Cuma lebih agresif. Iya Pak. Tapi agresif masuk juga agresif kalau ada pelemahan kabur. Podo. Kan 15 menit itu akan banyak sinyal. Ini indikator kan juga akan mengikuti sinyal. Loh. Sinyalnya kan bisa memang tidak sevalid kalau daily kan. Iya Pak. Lagi Pak Robin. Oke. Pak, ini pakai slash Ali udah ada ini? Nggak ada. Ini hanya sementara untuk yang berlangganan dulu ya, belum untuk umum. Tapi teman-teman boleh minta apa, minta skornya ini nanti saya kasih. Saya kan sering bagi tuh, ya kan, di channel. Boleh minta. Saya nggak maksa kudu member. Anda boleh minta apa, minta skornya ini. Gitu. Pak Robin, Ali saya nggak ada skornya Pak. Ya, saya kan enggak pakai, mungkin bukan di catnya di atas, mungkin bukan Ali, Bu. Sama aja. Kan atasnya bisa pakai downchain, bisa pakai apa aja, toh, Bu. Oh. Di situ pakai apa atasnya, skornya Bu Lilis? Bollinger Band. Ah, ya udah. Mau ganti ya, nanti tinggal tak ganti. Itu tergantung nyamannya. Oke, Pak. Jadi kalau break fraktal tuh strong ya, Pak ya? Ya. Oke? Iya Pak, thank you Pak. Gampang. Nah kalau di botnya tinggal ketik /score sahamnya. Bu, kalau nggak buka laptop nggak ada alasan. Nah itu ada alinya Bu. Coba dibuka Bu botnya di IDX tuh. Aku. Jangan dibuat, botnya nggak ada. Keluar, Bu. Oh, sudah Pak, ada. Nah, tuh. Nah, kalau itu kan daily. Kalau mau yang 15, belakangnya dikasih 15, Bu. Iya, oke Pak. Oke, bisa ya? Jadi ya. Super indikator ini bisa diakses hanya dalam sekian detik lewat Telegram sebenarnya. Oke, semoga membantu teman-teman. Happy weekend, see you soon. Thank you Pak Robin. Terima kasih Pak Robin. Happy weekend Pak Robin. Pak. Happy weekend. Thank you Pak Robin. Sama-sama.